SMK Negeri 1 Bintan dalam hal ini diwakili oleh Wakasih Kurikulum Bapak Muhammad Ali Toge, SPD NPD, yang kami hormati narasumber kegiatan workshop penyelarasan berbasis dunia kerja Ibu Marhanis yang PSC, dan yang kami hormati seluruh peserta workshop. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama segenap menundukkan kepala kita sejenak seraya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita membersihkan hati dan pikiran kita dengan mengucapkan kalimat Astagfirullahaladzim. Tersebut kita kembali meneruskan penjelasan. Dan alhamdulillah hari ini industri akan dapat untuk memberikan paparan terkait industri yang mereka kelola, apakah itu budaya kerjanya atau mekanisme keuangannya, ataukah bagaimana program yang dijalankan di industri usaha ini. Menurut dari sudut pandang masing-masing. Jadi semoga kegiatan kita hari ini kita akan bersama-sama merasakan kurikulum yang kita pakai di kompetensi kerja. Sekira inilah mungkin yang sempat saya sampaikan. Dan Hadirin yang kami hormati, sampailah kita sekarang pada acara inti yang workshop penyelarasan pembelajaran berbasis dunia kerja yang akan kami serahkan sepenuhnya kepada moderator dalam hal ini. Yang syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul dalam ruangan ini guna mengikuti workshop penyelarasan pembelajaran berbasis dunia kerja. Dan alhamdulillah yang berprestasi, kemudian itu juga pernah mengikuti lomba fashion show, kemudian instruktur tata busana. Itu beberapa kemudian penghargaan yang Ibu Rani meraih dalam guru ya. Jadi tetap kami adalah murid pada saatnya, dan di hati kami guru adalah tempat tertinggi di dunia pendidikan menurut saya. Ya, salawat dan taslim atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Ya, kita kirimkan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina. Awalnya kami mendirikan lembaga kursus, dan alhamdulillah juga di sini ada seniornya dan banyak membimbing kami. Saya sebutkan tidak apa-apa ya. Semua alumni bisa terserap kerja. Jadi berawal dari situ, di awal mungkin agak susah buat kami mencari lembaga atau industri-industri yang sesuai dengan kurikulum kami. Karena kan sama dengan ibu mungkin yang di dinas pendidikan atau rasanya di tempat kami tetap diajarkan. Kenapa? Karena pelanggan pun semua ya bisa. Apa-apa yang kompetensinya di dalam bisa dibuka secara online melalui link kementerian Kemenaker. Ya. kira-kira menurut Ibu, maksudnya dari segi analisis pasar yang ada di Kabupaten Bintan ini, yang menjanjikan untuk dikembangkan ini industri karena yang industri tata busana ini, kira-kira yang mana lebih berpeluang pasarnya ini, maksudnya baik dari pasar memasarkan produknya maupun dari pasar tenaga kerjanya.
yang mendesain lain. Tapi pada saat produksi, kan yang menjahit di sistem busana itu, tata busana itu yang mampu melihat gambar, menyesuaikan skema, kemudian menyelesaikan sampai akhir. Nanti pada saat selesai pengepresan, baru dikasih tim pengepresan. Kemudian cara bekerja bersama untuk tata busana itu tidak dengan dijahitnya bersama, tapi mulai dari proses dikelompokkan kelompok yang mampu sketsa gambar atau bagian yang bisa mendesain. Pertanyaan saya yang pertama itu adanya kita berkaitan dengan kurikulum, karena kita sama-sama tahu bahwa kurikulum itu adalah kendaraan kita. Bagaimana kurikulum di lembaga ibu itu disusun untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam industri fashion? Kemudian yang kedua, bagaimana lembaga ibu menilai dan mengadaptasi tren global dalam fashion untuk dimasukkan ke dalam kurikulum? Terima kasih. Kami tidak pernah mematok bahwasanya pada saat pelatihan itu harus membuat jaket misalnya, harus membuat model baju sesuai dengan gambar yang di kurikulum, silabus, tetap kita lakukan informasi tentang busana, apa sih sekarang yang lagi tren, apa sih yang sekarang bisa dimajukan, apa sih sekarang yang bisa dijual. Pada apa yang telah berlaku ini juga yang kalau sekarang. Jadi intinya mari kita sama-sama membuka mata bahwa dalam tiap hari tiap minggu itu selalu ada tren-tren baru yang muncul. Jadi inilah itu. Bisnis yang ibu jalankan di tempat kursus ibu, saya lihat anak-anaknya itu bisa dalam jangka waktu singkat, hanya beberapa bulan ya Bu. Berapa jam tadi? Khusus itu ibaratnya di atas 50% sudah minat ke situ. Ya, yang sisa-sisanya lebih kurang 30% itu paling karena orang tua, karena keadaan. Masih semangat semuanya? Semangat. Oke. Ini saya panggil Bapak Ibu atau apa nih? Teman-teman aja ya, biar sebaya kita. Oke. Mengenai profil tadi sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Ada hal-hal baik yang bisa dipetik di dalam. Baik, saya langsung saja. Nah, ini adalah motto saya sejak tahun 2016. Muda yang bernilai. Oke, lanjut. Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam materi penyelarasan, singkat cerita tentang usaha kami. Ini konveksi mentari di tahun 2002 dan 2003. Pak Sampo mungkin masih dapat rumah yang ini waktu berkunjung. Menjadi perusahaan yang terkemuka di bidangnya, terutama dalam bidang tata busana. Kemudian melalui untuk mendapatkan visi ini, kami memiliki misi utama, yaitu menyediakan solusi yang lebih inovatif lagi tentunya. Nah, kemudian ini analisis pasar. Setiap saat di tempat kami itu selalu meriset. Nah, setiap kita telah memproduksi sesuatu, maksimal sebulan setelah konsumen mengambil produk dari kami selalu melakukan riset bagaimana kepuasan mereka terhadap, semuanya tahu. Kemudian ini logo Tuturi dan ini ada barcode-nya. Jadi ketika ini di scan, ini bisa muncul logo dinas pendidikannya. Belum masuk ke sesi penyelarasan pembelajaran berbasis studi kerja ya. Iya. Ya, jadi siapa tahu ada yang mau bertanya, kami silakan. Nggak langsung nih. Yang menjadi kendala kami ini tadi Ibu sempat membahas bahwa anak-anak yang selesai dari siswa ibu yang selesai dari LKP itu ibu rekrut kembali supaya tidak
keluar begitu saja, tetapi mereka bisa diberdayakan. Kami di perusahaan kami itu setelah melakukan kursus, kami melakukan sebuah riset nih ke alumni. Nantinya apakah mau masuk ke dalam bagian dari kami, yaitu sebagai karyawan, atau buka usaha mandiri, atau bermitra dengan kami. Kalau misalnya cuma satu kompetensi, bagaimana menurut nantinya sebagai seorang wirausaha nanti dia akan berkembang tuh. Apakah ada memang tipsnya nanti setelah ini masuk lagi ke sini, masuk lagi ke gerbang ketiga atau gerbang keempat. Nah, di Kemnaker ini menawarkan kami sebuah kerjasama. Selain mengerjakan baju pelatihannya, kami juga ditawarkan untuk diberikan pelatihan. Nah, setelah mengikuti pelatihan itu, saya seperti tadi kami sampaikan, masing-masing usaha kan punya manajer. Nah, yang manajernya ini membawahi beberapa bidang lagi. Ada yang bagian keuangan, ada yang bagian SDM-nya juga, karyawan. Seperti itu, Pak. Jadi mereka itu melapornya, dia sepaket sistemnya per minggu mereka lapor keuangan itu, karena kan seperti resto, laundry, dan tata busana itu kan perputarannya cepat setiap harinya, Pak. Makanya